Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anu kusim kuring hormati guru urang sadayana Ustadz Iwan Hermansyah SAG. Hatur nuhun Bapak kanggo penuntingana. Anu kusim kuring hormati Ustadz Syarif selaku Ketua DKM Al Barkah Nugraha. Anu kusim kuring hormati remaja masjid atanapi tamu undangan. Anu diantarana remaja masjid Al Ikhlas Palembang, remaja masjid Ikhlas Pejam Kunci, remaja masjid Iftahul Huda, remaja masjid Al-Maidah, remaja masjid Al-Jihad, sareng remaja masjid Kurota Nudilandean. Saat acan dikawitan aya sababaraha informasi anu bade kusim kuring didugikeun. Di antarana acara ieu alhamdulillah diayakeun ku Ikatan Remaja Masjid Al Barkah Nugraha atanapi disingkat Irobah. Irobah ieu berdiri pada tanggal 25 Juni 2021. Kegiatan ini merupakan kajian perdana, kajian tematik anu insyaallah kapayuna bakal dilaksanakan sasasi sakali mengundang remaja masjid Desa Bojong Kunci. Terus remaja masjid Al Barkah Nugraha oge ngadakeun acara rutin mingguan nyaeta kajian nahwu shorof sareng tahsin. Nahwu shorof sareng tahsin ieu terbuka untuk umum kanggo remaja. Mangga upami aya di luar Palembang beniringan di atas kasuntingana nahwu shorof dilaksanakeun dinten Salasa, akhwat pada asar, ikhwan pada maghrib. Upami tahsin unggal dinten Sabtu pada asar dicampur dijikeun ikhwan sareng akhwatna. Terus insyaallah di akhir acara saat pematerian ti Ustad bakal aya sesi tanya jawab. Mangga disiapkan pertanyaanna. Upami nu nyenak motor tong hariwang insyaallah anu ngajagaan motorna. Panginten eta informasi isim kuring supados teu nyangkelem kana waktos. Mangga urang kawitan di pembukaan perwakilan di DKM Masjid Al Barkah Nugraha kanggo Ustadz Syarif Hidayat. Mangga di waktu tepatna disengakeun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hidayah Budrok sarang kirolah mengkena orang sadaya biasa patakung lawung yuk kulum patau wajah berwajah di masjid. Alhamdulillah olahraga acara pengajian umum tapi khusus kaum remaja umum tapi khusus kaum remaja. Mau biaya satu yang ini kan kayak remaja perang gimana ya? Biasa kami ayat mengoyong
aja oke ya tapi mana ya mas tapi khusus remaja di sini. Nah, alhamdulillah Simkuring selaku ketua DKM Al-Barakah Mudaha ngaraos hingga bangga non bangga ini bahasa geus ngagaduhan para pemuda-pemudi anu semangat dina ngalaksanakeun ibadah. Lagi dina zaman anu kiwari, zaman anu serba galau, zaman kiwari sesah dilarian pemuda-pemudi anu semangat siga ieu ade-ade siga anjeun. Mudah-mudahan semangat ibadah dikenegahkeun kalimat Allah, negahkeun Islam anu hak anu bener sing istiqomah. Mudah-mudahan sing istiqomah. Sok sanaos nya ulah ieu nasihat sepuhnya. Ulah nikah biasana kan aya anak muda mah aya serba instan, kalau zaman kiwari mah sakal pake instan. Ulah hayang ngaramusiku step by step, sekedik one by one, amalan demi amalan gitu kan. Pari bawas teh nenteng taraje mincak amalan gitu. Step by step. Ngeureuyeun henteu ulah paka jug besi gitu ya. Jadi pamit di awal adalah insyaallah fondasina tos kuat insyaallah. Urang aya goncangan-goncangan dina perjalanan organisasi ieu insyaallah bakal kuat pikeun ieu menang. Kembali yang pesan disimkuring selaku pimpinan di masjid, mudah-mudahan oke nitip jaga nama baik masjid, nama baik daerah Kampung Paledang, oke terutama jaga nama besar Islam. Ulah logika kasebut remaja masjid tapi di luar menjadi sing kita pikirnya eta begitu. Eta bagaimana ulah ajak ting ke Ustaz dibahas berkawis masalah akhlak. Yang penting akhlak aranjeun sebagai akhlakul karimah. Mere contoh sok sanaos aranjeun masih kene pemuda-pemudi insyaallah orang tua anu acan katari kataji ku kaislaman sing jadi sing mere contoh itu kasepuh-sepuh anu can katari Islam ku akhlak aranjeun akhlak anu mulia. Ketawa berikutnya sarai deui mudah-mudahan segala kegiatan anu sifatnya positif lanjutkeun negahkeun syiar Islam sing istiqomah sing dijaga oleh Allah sing diberi kegiatan kitu kerja sarai deui matur nuwun pemuda-pemudi anu parantos kemakmur di masjid. Aku lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakallahu khairan ka Ustaz Syarif kanggo sambutan sareng pembukaanna. Langsung wae urang ka inti acara pematerian ku Ustaz Iwan Hermansyah SHG dengan tema kajian remaja kau habiskan waktumu untuk apa? Bang Ustaz tafadhol. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur pertama-tama mari kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas takdir dan iradah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita ditakdirkan bisa bermuajahah, bertatap muka. Tentu insya Allah dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terucap kata hormat kepada Bapak Ketua DKM yang telah memberikan sambutan dan telah memberikan kesempatan kepada generasi penerus perjuangan dakwah Islam, para remaja masjid yang ada di sekitar Desa Bojongkunci, wabil khusus yang diinisiasi oleh berbagai masjid Al-Barakah Nugraha yang tadi disebut di sini Irobah, Ikatan Remaja Masjid Al-Barakah Nugraha, disingkat Irobah. Dihafalkannya, takut nanti ada kuis dari panitia. Irobah. Di sini pun hadir para remaja masjid yang di lintas Bojongkunci, ada di luar Bojongkunci atau Bojongkunci semua? Bojongkunci semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan yang pertama kali barangkali, alhamdulillah saya aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada para remaja masjid yang telah mempersilahkan untuk saya bisa bersilaturahim secara tatap muka, secara apa namanya, luring ya. Karena di situasi sekarang ini kan masih kegiatan itu masih dalam jaringan. Pada kesempatan ini alhamdulillah Pak DKM-nya mengizinkan untuk luring, untuk langsung tatap muka, alhamdulillah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan pembelajaran di sekolah formal pun insya Allah akan tatap muka insya Allah ya. Kita doakan saja. Anak-anak sekalian, sudah tahu temanya dari apa? Ya, ini dari panitia ini. Temanya remaja, kau habiskan waktumu untuk apa? Remaja, kau habiskan waktumu untuk apa? Di sini ada remaja, Allah tidak mau ya. Ini tema yang diusung ya, tema yang diusung. Dan saya menguatkan untuk materi pada sore hari ini. Saya kasih judul rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau mendengar kata-kata rebut itu biasanya memerlukan apa? Ya? Memerlukan apa aja? Memerlukan perjuangan. Harus berjuang tidak? Merebut kemerdekaan berarti harus
berjuang untuk kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan itu harus digenggam di tangan kita. Nah, kalau konteks rebut 5 perkara sebelum 5 perkara, ini pun mengisyaratkan bahwa 5 perkara yang nanti akan kita sama-sama bahas itu harus diperjuangkan. Tidak bisa tidak diperjuangkan, harus diperjuangkan. Makanya kalau lihat hadis Nabi, ini kan judul ini rebut 5 perkara sebelum 5 perkara itu berdasarkan ini hadis ini, ya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ada yang tahu Ibnu Abbas? Siapa namanya? Abdullah Ibnu Abbas bin siapa ya? Bin Abdul Muthalib bin Hisham. Jadi Ibnu Abbas ini hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW adalah masih saudara, sepupu ya, sepupu. Karena Abdullah Ibnu Abbas ini adalah putranya Abbas. Abbas itu adik kakak dengan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib besarnya bin Isam. Nah, Ibnu Abbas ini sedikit supaya menjadi ilmu bagi kita, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat Rasul dengan kategori sigor sahabat. Kategorinya sigor sahabat kecil. Jadi ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi, menjadi Rasul, Ibnu Abbas itu masih usia anak-anak, masih remaja. Jadi Ibnu Abbas ini remaja ketika Rasul itu mengemban tugas, masih remaja. Beliau termasuk salah satu santrinya Nabi. Nanti kita lihat bagaimana Ibnu Abbas berhasil menjadi seorang ahli tafsir. Itu karena doanya Nabi. Dan doanya Nabi untuk Ibnu Abbas luar biasa. Itu karena ada amalan Ibnu Abbas. Itu yang harus kita kaji. Kenapa ya Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi? Kan kalau orang didoakan oleh Nabi, doa Nabi itu kan mustajab ya. Dijawab enggak? Doa Nabi itu dijawab. Dan Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang langsung didoakan oleh Nabi, sehingga beliau menjadi orang yang berhasil sampai sekarang itu. Ibnu Abbas meninggalkan warisan bagi kita, bagi generasi Islam, tafsir Ibnu Abbas. Ada ya? Nanti kalian belajar tafsir. Salah satu tafsir yang harus dipelajari, yang harus dibaca adalah tafsir Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini ceritanya gini. Ibnu Abbas ini salah satu santri Rasul yang begitu hormat dan khidmat kepada Rasul. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak berwudu, jadi setiap Rasul mau wudu, itu Ibnu Abbas sudah sediakan air untuk Rasul wudu. Di sini ada santri yang seperti itu. Kalau ustadznya mau wudu, ustaz, ini airnya. Ibnu Abbas itu begitu. Ketika Rasul mau wudu, udah tersedia air di ember. Sampai-sampai ketika satu saat Rasulullah SAW menemukan air di dalam ember itu, kemudian ditanyakan, ini setiap saya mau wudu pasti sudah ada air tersedia. Ini siapa yang menyediakan air ini? Kata Rasul. Sampai disebutkan oleh para sahabat yang lain bahwa Ibnu Abbas lah yang menyediakan air untuk berwudunya Rasul. Maka ketika itu, sesudah Rasulullah SAW berwudu dan berdoa sesudah wudu, kemudian Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Ada yang tahu doanya? Doanya ya?
Doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wila. Allahumma ya Allah faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah anak ini, Ibnu Abbas ini, urusan agama. Jadikanlah Ibnu Abbas ini seseorang yang paham kepada agama, ya Allah. Itu kata Rasul. Wa 'alimhu ta'wila, dan ajarkanlah wahai Allah kepada Ibnu Abbas ini takwil, tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu Rasul berdoa sesudah wudu. Makanya kalau kalian mempelajari bab doa sesudah wudu, nanti ada doa itu. Rasul seringkali berdoa sesudah wudu itu karena situasi kondisi tertentu. Rasul mendoakan sahabat-sahabatnya, termasuk kepada Ibnu Abbas itu ada di bab wudu ini. Jadi Rasul beres wudu, Rasul membaca 2 kalimat syahadat, dan kemudian Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan kalimat Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini urusan agama dan berilah pengetahuan kepada Ibnu Abbas takwil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sampai sekarang terkenal Ibnu Abbas itu orang yang ahli di bidang ahli di bidang tafsir. Kalau nggak salah saya masukkan di sini. Jadi inilah salah satu prototipe remaja ketika itu yang harus menjadi salah satu contoh, ya, menjadi keteladanan, terutama bagi kita semua, ya, bagi para remaja, para pemuda. Rasulullah mendoakan. Kenapa doa Rasulullah kemudian diucapkan? Karena amalan Ibnu Abbas itu yang harus kita kaji, pelajari. Maka ketika anak sekalian menjadi santri, menjadi murid, menjadi siswa, khidmatlah kepada guru, khidmatlah kepada ustaz, hormatlah, ya, harus hormat kepada guru. Kenapa? Ibnu Abbas mengajarkan itu. Beliau begitu hormat kepada Rasul sampai apa yang dibutuhkan oleh Rasul itu yang disediakan oleh Rasul, itu yang disediakan. Nah, karena amalannya itulah yang kemudian mendorong Rasulullah SAW langsung mendoakan muridnya, santrinya, yaitu Ibnu Abbas. Ini warisan terbesarnya tafsir Ibnu Abbas, ya, tafsir Ibnu Abbas. Silakan nanti dipelajari, dikaji tafsir Ibnu Abbas. Nah, jadi itu perjalanan proses yang cukup panjang yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, ya. Nah, hadis yang tadi, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kita bacakan, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya ini? Siapa? Ibnu Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib dan ayahnya. Jadi kita mendoakan ketika anak-anak sekalian kalau baca hadis itu harus mendoakan sahabat, ya, dengan kata-kata radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha. Jadi kalau santri sudah paham, kalau yang pesantren masih bisa. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kita doakan Abdullah bin Abbas, dan kita doakan juga Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi ketika kita baca An Ali, tahu Ali? Sahabat Ali tahu? Anaknya siapa?
anaknya Abu Thalib, berarti masih ponakan Nabi, ya, masih sepupu Nabi. An Ali radhiyallahu anhu. Nah ini beda. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Hanya doa itu hanya kepada Ali. Kenapa? Karena ayahnya bukan seorang karena Abu Thalib itu bukan seorang muslim, makanya tidak didoakan. Tapi karena Abbas itu kemudian masuk Islam, kita doakan juga di sini. Ini sedikit saja ya. Qala, kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, li rajulin, kepada seseorang, wa huwa ya'izuhu, Rasul memberikan nasihat kepada dia. Rasul memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Ini Iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim. Saya artikan di sini iqtanim merebut. Kenapa rebut? Bukan kisi, bukan manfaatkan, tapi rebut. Ada istilah anak sekalian, ada istilah ghanimah. Tahu ghanimah? Itu di bab perang ya. Ada ya? Ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta rampasan, harta rebutan, harta yang dirampas, harta yang direbut dengan apa? Dengan perjuangan. Itu ghanimah. Maka iqtanim ini iqtanim rebut. Gak bisa masa remaja, masa muda tidak direbut, harus direbut. Kalau tidak, sia-sia masa remaja. Kalau tidak, sia-sialah masa mudamu. Harus direbut, harus diperjuangkan, harus diperjuangkan. Ini bagaimana para remaja ini hadir ke sini, ini harus berjuang. Betul tidak? Kalian berjuang tidak di sini? Berjuang pasti. Kalian masih berjuang, ya? Lihat nih. Kalian itu pasti berjuang. Tidak mungkin tidak berjuang. Tidak. Kebanyakan pemuda zaman now. Zaman apa? Zaman now. Lihat nih. Ini katakan sedikit sini. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Keren kan? Pemuda zaman sekarang, gunung didaki, naik gunung hayu, gitu. Lautan diseberangi, siap kita lautan lah. Kas Popeye kayak mana? Tapi masjid dilewati. Nah ini fenomenanya, masjid dilewati, tetapi kalian tidak melewati, kalian masuk ke masjid. Ini yang luar biasa untuk para remaja. Ini yang luar biasa pada kalian. Kalau remaja pemuda masuk ke dalam masjid, ini yang luar biasa. Kenapa? Karena secara umum gunung bisa didaki, lautan bisa diseberangi, tetapi masjid biasanya hanya dilewati saja. Rumah bisa pinggir masjid, bisa? Bisa. Tapi persoalannya kadang-kadang masjid hanya sekedar dilewati. Ini fakta. Tetapi kalian alhamdulillah termasuk salah satu di antara komunitas yang masih bisa merebut masa muda, merebut masa remaja untuk menegakkan syiar agama Allah, syiar agama Islam. Masuk ke dalam masjid salah satu pertanda bahwa kalian termasuk generasi pilihan, insya Allah. Insya Allah. Ini ya, ini sekian kita. Kembali yang tadi, hadis yang tadi. Iqtanim khamsan, rebutlah 5 perkara. Qabla khamsin, sebelum 5 perkara datang. Sebelum 5 perkara datang, rebut yang 5 perkara itu. Jangan sampai tidak direbut, jangan sampai tidak diambil. Ambil, rebut. Ini kalau berebut berarti ada musuhnya nih. Ustaznya, ada musuhnya nih. Dan
musuh yang sangat kentara saat nyata itu adalah syaitan. Iblis laknatullah yang akan bertarung dengan kita. Iblis, syaitan itu akan berebut dengan kita. Masa muda kita akan direbut oleh syaitan. Dan kita harus siap berjuang. Kita harus siap perang dengan namanya syaitan. Berebut masa muda kita, tidak untuk maksiat, tetapi hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi rebutlah, anak sekalian, rebut ya 5 perkara ini. Apa saja yang 5 perkara ini? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang harus kita rebut itu yang pertama, masa mudamu, remajamu sebelum masa tuamu. Harus direbut itu. Jangan sampai direbut oleh setan kemudian mengikuti langkah-langkah setan. Harus direbut oleh kita. Ambil. Jangan sampai setan diberikan ruang gerak untuk merebut masa muda kita. Jangan sampai. Ini yang kita bahas ini. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihatika qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Sebelum kita sakit, rebut sehat itu untuk ibadah kepada Allah, rebut sehat itu untuk kemerdekaan beribadah kepada Allah. Karena ketika kita sakit, beribadah hanya sekedar angan-angan. Kalau saya sehat, insya Allah jangankan sholat wajib, sholat tahajud pasti saya laksanakan. Itu ketika kita sakit. Banyak angan-angan, banyak keinginan. Ketika kita sehat, kadang-kadang tidak ada angan-angan, tidak ada cita-cita, tidak ada niatan kita untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, wagina akan qabla faqrika. Kayamu sebelum fakirmu. Sebelum fakir, sebelum miskin, ketika kita kaya, maka rebut kekayaan itu untuk kemerdekaan beribadah kepada Allah. Rebut supaya kekayaan, harta, anugerah, rezeki dari Allah bisa untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau ketika sudah fakir, susah mau infak, mau sedekah, nggak bisa. Yang berapa itu? Yang ketiga ya. Yang keempat, wa faragha qabla syughlika. Masa senggangmu. Ketika kita memiliki waktu senggang, leluasa, maka rebut waktu leluasa itu untuk beribadah, untuk digunakan untuk beribadah. Qabla syughlika, sebelum kita sibuk. Kalau sudah sibuk, gimana ya? Bukan tidak mau beribadah, bukan tidak mau berkumpul, tapi karena kesibukan itu biasanya. Kemudian yang kelima, wahayataka qabla mautika. Hidupmu rebut untuk beribadah sebelum matimu datang. Ini 5 perkara yang harus direbut oleh kita. Ini 5 perkara yang harus kita rebut. Kita ambil alih, jangan sampai setan yang mengambil alih 5 perkara yang tadi. Kita yang saja. Jangan sampai setan. Kalau setan yang ambil alih, udah celaka lagi. Ya. Anak sekalian, ini riwayatnya riwayat Imam Al-Hakim. Ya, riwayat Imam Al-Hakim. Ini kita kuatkan dengan salah satu sabda Nabi, ya. Nanti di akhirat masa muda itu akan ditanya, masa remaja itu akan ditanya. Kata Rasul, la tazula qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser. Kaki kita tidak akan bergeser kepada proses seterusnya dalam proses yaumul akhir, sehingga ditanya dari 4 perkara. Salah satunya an syababihi fi ma qabla. Yang akan ditanya itu an syababihi, masa mudamu, masa remajamu kamu habiskan untuk
tentang remaja. Waktu muda bisa untuk apa? Nanti ditanya di akhirat. Kamu ketika remaja, kamu ketika muda, kamu ketika mudi, waktumu dihabiskan untuk apa? Apa ke masjid? Atau beribadah? Atau tidak? Itu akan ditanya. Dan ini menjadi dasar keyakinan bagi kita semua bahwa tidak ada lagi kata tidak merebut masa muda. Masa muda itu harus kita rebut, kita ambil. Jangan sampai setan yang mengambilnya ya. Jangan sampai setan yang mengambilnya. Kita yang ambil. Kita rebut. Ini milik kita, ini hak kita. Kita rebut. Jangan sampai dibiarkan setan menggoda, kemudian setan mengambil alih masa muda kita. Masa muda kita ambil dan kita isi dengan ibadah kepada Allah. Ini umur kita untuk anak-anak sekalian ini di mana nih? Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin di sini ya. Ya, berantara ini. Keempat, kelima umur kita. Nah, kalian itu berada di sini. Kalau di usia itu ya, di usia hari itu kalian itu di masa di waktu duha ke zuhur itu. Umur kalian itu di antara duha ke zuhur. Umur kalian itu. Kalau seperti saya udah asar. Pada yang udah asar ya. Udah asar. Kalau udah asar itu anak sekalian, kalau sudah asar apa? Maghrib itu gelap. Dan itu secara filosofis menunjukkan umur manusia. Manusia itu ketika lahir di waktu fajar, di waktu subuh, dia merangkak masuk waktu duha, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. Ketika maghrib dia masuk ke liang lahat. Jadi kalau umur seperti saya ini sudah dekat dengan liang lahat, ya, dekat ke maghrib. Lalu dekat ke maghrib berarti sebentar lagi. Dibandingkan kalian yang masih panjang ini, masih panjang kalian. Alhamdulillah kalian, ya, masih dalam tataran usia yang sangat muda. Maka tadi rebut, jangan sampai tidak. Karena kalau sudah di masa asar, apalagi di masa maghrib, sebentar lagi ajal menjemput. Nah, ini kesempatannya semakin sempit untuk beribadah. Tinggal hanya keinginan, kemauan, tenaga sudah kurang, ya, konsentrasi sudah kurang, segala kurang. Tapi untuk usia-usia kalian insya Allah masih semangat, masih hebat, tenaganya masih kuat, pikirannya masih cerdas, belum banyak pikiran apa-apa. Insya Allah ini potensi besar. Maka rebut, jangan sampai direbut oleh syaitan. Untuk sekalian, nah, dengan pertanyaan selanjutnya, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, isi 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu dengan apa? Isinya harus dengan apa? Ini paling tidak ada 3. Ada 3 ya. Tugas dan tanggung jawab kita untuk merebut, mengisi masa muda itu. Yang pertama, jadilah hamba yang bersyukur. Jadilah hamba yang bersyukur. Bersyukurlah karena kalian masih muda, masih remaja. Tuh, lihat orang lain sudah tua, sudah susah bergerak, sudah banyak kenikmatan yang hilang. Kalau kalian alhamdulillah secara fisik masih kuat, mentalnya insya Allah masih kuat, rohaninya insya Allah juga. Bersyukur. Jadi kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan, jadilah hamba yang bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Nah, ini kita doa dulu nih. Ini doa diambil di surah An-Naml ayat 19. Ya.
dan kenikmatan itu Allah yang memberikannya kepada kita. Ini sudah hafal doanya ini? Udah hafal atau belum hafal? Belum. Nanti dihafalkannya. Atau ada yang sudah hafal? Alhamdulillah sudah hafal. Silakan acungkan tangan yang sudah hafal. Nanti ada hadiah dari panitia. Ada dompet. Ini doanya syukur nikmat. Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nanti dihafalkan. Ya. An-Nahl ayat 19. Ya. Nanti boleh dibuka lagi Al-Qur'annya. Silakan nanti dihafalkan kalau belum hafal. Ini bersyukur itu, saya tafsirkan dengan riwayat Imam Al-Bukhari tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Jadi di sini ada pemuda yang dibahas oleh Rasul, bagaimana pemuda bersyukur, dengan apa, bagaimana caranya pemuda itu bersyukur. Di sini ada, tidak baca ya. Ini hadisnya cukup panjang karena menjelaskan tentang 7 golongan. Di dalamnya ada pemuda, di dalamnya ada remaja, di dalamnya ada yang hatinya terkait ke masjid. Dan kalian termasuk salah satu komunitas yang hatinya terkait dengan masjid. Saya bacakan. Hadisnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Abu Hurairah tahu sahabat Rasul belajarnya hanya 3 tahun. Sahabat Rasul belajarnya 3 tahun, tapi hadisnya paling banyak. Jadi kalau kalian mau mencontoh pola belajar sahabat, contoh sahabat Abu Hurairah. Hanya 3 tahun menjadi santri Nabi, berguru ke Nabi, tetapi hadisnya paling banyak di kalangan para sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca nama sahabat Rasul didoakan radhiyallahu. Kalau baca nama Nabi, nama Rasul bersolawat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca dan dengar. Ketika baca dan dengar, jadi termasuk kalau kita dengar, misalkan yang ini, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada sunnahnya juga. Ketika mendengar, membaca nama Nabi, nama Rasul, maka ada sholawat sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika kita baca hadis. Makanya kalau mau banyak bersolawat, baca hadis. Lagi, kalau mau banyak bersolawat, baca hadis. Karena setiap kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus bersolawat. Jadi seimbang juga kita baca Al-Quran. Insya Allah kalau baca Al-Quran sudah tiap hari, insya Allah ya. Tentu kalian sudah punya program baca Al-Quran dalam 1 hari. Berapa ya? Di sini ada yang berapa ya? Atau berapa juz? Atau berapa surat? Gak ada program. Udah ya. Imbangi juga baca Al-Quran dengan baca hadis. Baca Al-Quran, baca hadis juga. Bukan hanya sekedar Al-Quran yang harus kita baca. Kenapa? Taraktu fikum amrayni. Aku, kata Rasul, meninggalkan untuk umatku itu 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadilu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada 2 perkara yang tadi, maka tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Nabi.
kitab Allah dan sunnah Nabi. Rasul meninggalkan kitab Allah Al-Quran, Rasul meninggalkan sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi. Maka kewajiban kita semua membaca Al-Quran juga membaca hadis Nabi. Harus seimbang. Bukan hanya Al-Quran saja, tetapi hadis harus. Kenapa? Hadis itu banyak menjelaskan tentang kaifiyat ibadah. Kita baca perintah ibadah sholat ada dalam Al-Quran. Aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Tapi caranya gimana? Hadis itu menjelaskannya. Tidak bisa dibaca di Al-Quran. Ada Al-Quran menjelaskan tentang takbiratul ihram, ada kan? Iya. Takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sampai pundak atau sampai telinga ini, itu dijelaskan oleh hadis. Makanya kalian mumpung masih remaja, masih muda, banyaklah baca Al-Quran dan banyaklah baca hadis-hadis Nabi. Paling tidak nih kitab yang sederhana saja, Bulughul Maram, paling tidak gitu, ya. Walaupun Bulughul Maram itu bukan kitab kategorinya. Yang namanya kitab itu, kitab asli itu Sahih Al-Bukhari dari kitab. Ya. Kalau Bulughul Maram itu saburan. Ambil dari Imam Al-Bukhari, ambil dari Imam Muslim, ambil dari At-Tirmidzi, dari An-Nasai, terus ambil. Comot-comot simpen gitu. Secara tematik disusun, itu Bulughul Maram. Kalau kitab aslinya kitab Sahih Imam Al-Bukhari, silakan baca. Contoh Fathul Bari, silakan baca, gitu kan? Kitab Sahih Imam Muslim, Sunan Ibnu Abu Dawud, Sunan An-Nasai, banyak tuh. Sunan Imam At-Tirmidzi, silakan baca. Ya. Jadi baca Al-Quran, baca hadis. Itu tugas kalian, tugas kita semua, supaya pintar Islam, gitu. Paham Islam. Karena tidak bisa kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak bisa kita beribadah secara maksimal, secara sempurna. Kenapa? Karena hadis menjelaskan Al-Quran. Terutama dalam kaifiyat ibadah itu dijelaskan oleh hadis, bukan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan perintah, aqimi sholat, tegakkan sholat. Rincian, tata cara, kaifiyat beribadah itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Makanya kalian harus baca hadis. Karena ini programnya termasuk hadis yang diprogramkan. Remaja harus ada program Al-Quran, program hadis itu ada. Kajian hadis harus ada. Gak bisa tidak. Harus seimbang, harus balance. Ya. Nah, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun, apa sab'atun itu? 7, ya. Maksudnya 7 golongan, 7 kelompok. Yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka. Allah akan beri naungan kepada mereka, kepada 7 golongan tadi. Fi zillihi, dalam naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya Allah. Ada 7 golongan ya. Ketika itu Allah berikan naungan, ketika Allah berikan perlindungan. Ketika di hari itu tidak ada satupun tempat berlindung, tempat bernaung, hanyalah Allah tempat bernaung. Dan 7 golongan itu dijamin kata Rasul mendapatkan perlindungan Allah. Mau tidak diberikan naungan Allah? Mau tidak? Harus mau. Kalau tidak diberikan naungan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, itu sudah dijamin surga, dijamin selamat dari neraka. Yakin itu. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama, ini al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu siapa? Ya, pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin terus sampai di bawah ya, RT, RW, Pak DKM, pemimpin juga, ketua remaja masjid. Ketua remaja masjid ini
Ketua raja masjid pemimpin juga. Ya. Yang sudah berkeluarga pemimpin juga laki-laki. Yang sudah punya anak pemimpin juga ibu-ibu. Yang sendirian gimana? Pemimpin juga untuk dirinya sendiri. Dia memimpin matanya, memimpin telinganya, memimpin tangannya, memimpin kakinya. Dia pemimpin. Kalau dia adil kepada matanya, matanya akan dipakai, dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia adil. Dia pimpin telinganya. Kalau dia adil kepada telinganya, dia akan dengarkan ayat-ayat Allah, syiar-syiar agama. Karena dia adil. Nah, kalau berlaku adil, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan kata Rasul, dia akan diberikan naungan, diberikan perlindungan. Itu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Wasyabun dan pemuda. Nah, ini lalu untuk kalian. Dan pemuda, remaja, nasya'a yang tumbuh berkembang. Yang tumbuh berkembangnya di mana? Bi ibadatillah, di ibadah kepada Allah. Tumbuh berkembang dalam lingkungan sosial yang soleh-solehah. Tumbuh berkembang dalam beribadah, tumbuh berkembang dalam mencari ilmu, tumbuh berkembang dalam zikir kepada Allah, tumbuh berkembang dalam majlis-majlis taklim seperti ini. Dia menjadi salah satu yang dijamin oleh Rasul mendapatkan naungan. Ini ada di untuk kalian. Maka manfaatkan rebut masa mudanya. Jangan sampai direbut oleh setan. Karena kalau direbut oleh setan, dimanfaatkan bukan untuk beribadah, tapi dia akan dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah. Dan kalau dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah, otomatis tidak akan mendapatkan naungan dari Allah. Masyaallah nasyabi ibadatillah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini juga ada kesempatan bagi kalian. Warajulun dan seseorang, bisa lagi bisa perempuan, qalbuhu hatinya mu'allaqun bil masajid, hatinya terkait ke masjid, hatinya ingat kepada masjid. Salah satu golongan yang akan diberikan oleh Allah ketika seseorang hatinya terkait ke masjid, hatinya ingat terus ke masjid. Saya juga ingat ke masjid, saya ke masjidnya ada malah ingat. Yang dimaksud mu'allaqun bil masjid itu ya seperti kalian semua ini. Kalian ingat ke masjid, ya datang ke masjid, ibadah di masjid. Ya, itu mu'allaqun bil masjid, bukan hanya sekedar ingat, kumpul. Datang enggak, kalau ini mu'allaqun bil masjid ya sama. Jadi kalau mu'allaqun bil masjid itu bukan hanya sekedar hatinya, tetapi paralel dengan aplikasi amalnya, dengan langkahnya, dengan ayunan tangannya. Dia ingat kepada masjid, dia ingat ke kakinya, dia ingat tangannya untuk melangkah ke masjid, beribadah di masjid. Itu yang dimaksud dengan warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulani, dua orang. Warajulani, dua orang. Tahabba, yang saling mencintai. Ini biasanya rumah remaja-remaja itu babnya itu al-hubbah, mahabbah, kecintaan. Ini juga ujiannya bagi kalian ya, ujian. Karena kecintaan itu tidak bisa dihindari. Kecintaan itu tidak bisa dihindari. Anugerah dari Allah itu mahabbah, cinta. Dan kita berbahagia, bersyukur pada Allah kita punya cinta. Bagaimana orang bisa bersenang-senang, bisa menikmati kehidupan dengan cinta? Betul tidak? Kalau orang ngobrol saling mencintai, itu pasti senang, bahagia, betah. Betul tidak? Tidak mau pisah. Kenapa? Karena cinta. Dan kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan betah beribadah kepada Allah. Maka dibutuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betahnya beribadah karena ada cinta
cinta kepada Allah. Maka perlu dipertanyakan, jangan-jangan sementara ini kita tidak cinta kepada Allah. Kenapa? Kalau beribadah itu pengennya cepat beres. Ya, pengennya cepat beres. Jangan-jangan tidak ada cinta kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah tidak mungkin akan ingin bersegera untuk berpisah dengan Allah. Karena orang yang saling mencintai akan senang dan betah untuk berdampingan, berkomunikasi. Di remaja muda-mudi itu kalau saling telepon, saling mencintai, lama itu pulsa habis. Mus-mus ngesian pulsa, kuota, kemana baik teh, mulu dipakai teleponan. Why? Kenapa? Karena ada mahabbah. Betah. Tapi lamun nu teleponan, nu tadi pikir rasa diangkat teh itu. Nyen, maksudnya. Gimana? Diangkat teh itu udah resep betul. Tapi pada orang yang dicintai, ditinggalin deh, beli telepon main terus aja gitu. Begitu telepon, begitu lama, kenapa? Karena ada mahabbah. Wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai fillah karena Allah. Karena apa? Ijtama'a alai, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, dan dia berpisah juga karena Allah. Insyaallah kalian semua saling mencintai. Makanya bertemu dengan dan karena Allah di masjid ini. Insya Allah saling mencintai. Dan harus saling mencintai orang mukmin itu dengan orang mukmin itu harus saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, saling menjaga. Jangan sampai tidak saling menjaga. Karena kalau kita tidak saling menjaga antara mukmin dengan yang mukmin, lalu kita dijaga sama siapa? Toh orang kafir benci kita. Orang kafir sudah benci kepada kita. Kalau kita orang mukmin dengan orang mukmin lain tidak saling mencintai, tidak saling menjaga, maka oleh siapa kita dijaga? Maka saling mencintai, tetapi billah karena Allah. Cintanya harus karena Allah. Lewat lawan jenis juga. Kalau saling mencintai silakan, tapi billah karena Allahnya. Kenapa kamu suka ke dia? Dia tuh soleh, rajin ibadah, billah insyaallah. Kenapa kamu suka cinta? Dia itu ganteng, emangnya banyak uangnya, emangnya ganteng salilana. Ganteng tekan orang itu sakit hati mah. Peor. Jadinya ganteng tekan orang yang katanya. Misalnya geulis tekan orang yang ayeuna geulis teh memang sini dah peor dah. Maka yang jadi jaminan itu pilih karena Allahnya, karena Allahnya. Maka kalau cari jodoh itu par bidatinin, pilih agama. Kalau tidak celaka. Pilih agamanya. Kenapa? Karena solehah dia mah. Ritual gaming. Nah, gitu. Karena itulah kita mencintai gitu. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dengan berapa itu? Keempat. Yang kelima, warajulun da'athu imratun. Wah, iya berarti. Warajulun, dan laki-laki. Ayo laki-laki. Da'athu imratun, yang diajak mesum oleh perempuan. Laki-laki yang diajak mesum oleh perempuan. Dibedol tak ibu teh. Laki dibedol ibu. Zatul mansubin wa jamalin. Termagelis benghari awet. Itu kisahnya seperti kisah Nabi Yusuf ya. Nah ini tafsir, kalau mau menafsirkan kisah ini dengan tafsir Nabi Yusuf mas. Jadi Nabi Yusuf itu termasuk warajulun da'akum imratun zatum mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu Nabi Yusuf. Ketika dia digoda oleh Zulaikha, digoda Pak, Bu, Neng, Kasep, gelisnya digoda tuh. Siti Jula itu parasnya cantik, dia juga bangsawan, orang kaya.
tepat. Nabi Yusuf digoda. Tapi apa katanya Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Nah, kalau ada laki-laki remaja-remaja seperti itu, insya Allah ini termasuk yang dinaungi, diselamatkan Allah nanti di akhirat. Tapi ujiannya itu, kalau nanti ada perempuan yang menggoda kamu, ini menigoda bahaya. Ini alhamdulillah. Abi masih yang bawa. Ibu juga sami, para remaja juga sami, yang sering sami gitu. Ini alhamdulillah, abi masih yang bawa. Lain kesukaan dia kan siap bawa. Dalam kesukaan yang nyatakan ini alhamdulillah, itu berarti ciri-ciri akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah fahaha, kemudian disembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan yang kanan. Tangan kiri tidak tahu nih apa yang diberikan tangan kanan. Dia sembunyikan sedekahnya. Kenapa? Karena takut ria, takut sum'ah. Dia sembunyikan sedekahnya. Dengan cara itulah maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sedekah harus lillah karena Allah dan sembunyikan. Karena bersembunyi itu lebih mendekatkan untuk ikhlas dibandingkan diperlihatkan. Memang boleh diperlihatkan, sedekah bisa, boleh. Tetapi disembunyikan itu lebih bisa menjaga keikhlasan diri, lebih dekat, lebih ikhlas dibandingkan diperlihatkan. Karena kalau saya diperlihatkan biasanya suka ada ya jodoh-jodohin ada gitu, yang nggak puji, yang tetangga, yang terkenal. Nah, itulah bahaya. Maka bersedekahlah dengan cara yang lillah karena Allah. Yang keenam, kemudian yang terakhir, warajul zakarallah khalian fafadat aina. Seseorang laki-laki perempuan yang ingat kepada Allah khalian, ketika dia bersendiri, dia beribadah, dia bertahajud, dia bersujud kepada Allah, fafadat aina, kemudian berurai air mata. Dia ingat kepada Allah, dia berkomunikasi dengan Allah, dia sujud kepada Allah, kemudian air matanya keluar, mengalir dari matanya. Nah, itu ciri-ciri orang yang akan diberikan oleh Allah. Salatnya khusyuk, sampai khusyuk dia sadar akan dosa, akan kesalahannya, berurai air mata karena kerinduannya ingin bertemu dengan Allah, berurai karena penyesal akan dosa-dosanya, dia keluarkan air mata itu. Itu pertanda dia akan diberikan naungan Allah. Itu 7 golongan. Dan salah satunya itu diantara kalian syabun, pemuda, remaja. Ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari Sahih. Ini kalau dipakai materi silakan ya. Dan ini pahami betul dan laksanakan. Insya Allah sini berkahnya luar biasa. Dan seterusnya anak sekalian, ini contoh-contoh teladannya mungkin tidak bisa dibahas ya, banyak ini. Sepintas saja. Jadi contoh keteladanan dalam waktu itu banyak untuk muda-mudi itu. Contoh teladan Nabi Yusuf sudah dibahas. Bagaimana Nabi Yusuf, kemudian bagaimana Nabi Musa, ya. Nah, kemudian bagaimana juga Nabi Ibrahim. Ibrahim itu pemuda juga. Ketika menghancurkan patung-patung berhala itu masih muda, belum berumah tangga. Ya. Kemudian juga Ashabul Kahfi, itu juga pemuda yang dia mempertahankan iman sampai dia berlari menyendiri dan menyelamatkan diri suatu gua. Dia itu masih muda. Itu banyak ya. Selain kisah yang dalam Al-Quran juga bisa kita pelajari kisah-kisah para sahabat Rasul. Ada sahabat Ibnu Abbas tadi, ada Ibnu Mas'ud, ya pokoknya yang terkategori sikor sahabat. Ada juga Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab
Itu juga salah satu keteladanan bagi kita. Ini yang kedua, disingkat saja karena habis waktunya. Yang kedua, bersabarlah. Tadi yang pertama bersyukurlah, yang kedua bersabarlah. Belum bisa saya bahas secara panjang lebar. Hanya paling tidak harus bersabar, karena di zaman now ini ya, kalau tidak sabar ya mudah akan tergerus. Ini belajarlah bersabar, lalu ikhlaskanlah. Kemudian kita akan mengerti arti bersyukur. Belajar bersabar, terus bersabar. Ya. Yang ketiga, mari perbanyak istighfar. Syukur, sabar, istighfar. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, waktu remaja, masa muda mau dipakai apa, diisi dengan apa, maka jawabannya ini: syukur, sabar, istighfar. Kenapa istighfar? Banyak salah kita teh, banyak dosa kita teh, harus jadi istighfar. Ya. Istighfar untuk melakukan kesalahan kita. Bersyukur untuk hari ini karena alhamdulillah kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk beribadah, dan berdoa untuk esok. Ya, berdoa supaya kita diberikan kesempatan lebih ya Allah. Ini saya istighfar, nanti boleh diamalkan, dibaca. Pagi-pagi dibaca silakan. Ya. Bil-gudu wal asri. Ya, ketika pagi hari dan sore hari, ini saya istighfar, silakan baca. Nah, ini 3 materi ini yang ini pokoknya terus semangat dan tetap istiqomah, ya. Terus semangat dan tetap istiqomah. Kita cukupkan sekian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas materina. Bergetar pisannya hata ieu hareukeun tosiah di Ustaz. Manawi salajengna aya sesi tanya jawab. Panginten Ustaz sagios. Panginten mangga ka ikhwat wa akhwat anu bade naros. Panginten tilu pertanyaan lah panginten. Mangga. Aya. Ada bantu Mangga di bapak-bapak ge beli pada naras. Insyaallah anu naros dapat hadiah. Alhamdulillah, hadiah. 3 pertanyaan pertama ya dapat hadiah insyaallah. Ayah. Mangga tidak. Jangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kan tadi abi ngadamunya pas Nabi sata can ngaturkeun kan Nabi teh berwasiat 2 yang ditinggalkan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bagaimana apabila ada hukum yang di luar Al-Quran dan Sunnah? Apakah pengambilan hukum itu hanya 2, Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada yang lain Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aya deui 2 pertarosan deui. Panginten Pak Ustaz di luar tema teh sagios. Mangga kami bede naras di luar tema ge teh sagios. langsung saja dong.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa peran dan tantangan pemudi di era generasi modern? Sekian. Atau nuhun. Mangga jadi paling aya Auji mangga. Di apa istilahnya, kalau pemuda itu kadang-kadang terjebak sama maksiat lagi bisa. Nah, gimana caranya supaya kita itu udah pengen berhenti gitu di maksiat itu, tapi kadang-kadang kita itu terjebak lagi di situ gitu. Supaya keluar terjebak di situ gimana? Sekarang yang pertama, wasiat Nabi itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi pernah mengatakan, untuk urusan dunia, antum a'lam bi umuri dunia. Jadi kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Misalkan begini, berpakaian itu ada Al-Quran Sunnahnya, tapi berpakaian itu juga ada dunianya. Al-Quran Sunnahnya apa? Menutup aurat, itu Al-Quran Sunnah. Betul tidak? Berpakaian itu harus menutup aurat, dan itu Al-Quran Sunnah menunjukkannya. Kenapa? Karena diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan tujuannya begitu. Lalu untuk dunianya bagaimana? Motifnya, coraknya, warnanya tidak ditentukan. Apakah seperti pakai orang Arab atau pakai orang Paleda? Silakan. Itu antum alam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Silakan, boleh mengadop misalkan desain, ya misalnya desain siapa, silakan. Dan tunjukkan di sana, gak apa-apa. Karena itu urusan dunia. Yang terpenting urusan Al-Quran As-Sunnah yang menutup auratnya sudah terpenuhi. Urusan estetika, keindahan misalkan, karena cara berpakaian kita karena bukan orang Arab, asalnya tidak berpakaian seperti orang Arab, berpakaian begini saja, ya silakan. Dan itu boleh untuk urusan dunia, silakan. Yang kedua, peran dan tantangan di era modern. Wah, ini berat juga ini. Peran dan tantangan di era modern untuk para remaja, para pemuda memang berat ya. Berat kan? Jadi pemuda zaman now, zaman sekarang. Yang pertama, bagaimana mengimbangi derasnya arus zaman. Pertama, kalian harus melek ilmu, harus paham dengan ilmu, ya, harus paham dengan ilmu, harus paham dengan IT, harus bisa mengakses internet. Jangan jadul. Kenapa? Supaya tidak dibuat bodoh. Itu yang pertama. Jadi harus tambah wawasan pengetahuan, urusan agama paham, urusan ilmu umum juga paham, kembangkan itu. Ya. Jadi jangan sampai tidak tahu internetnya apa ya. Ya, nggak bisa. Di zaman sekarang ini, internet itu menjadi sebuah kebutuhan juga bagi kita. Kalian mau dakwah, tidak hanya sekedar di meja, di masjid, dakwah juga di internet, ya kan? Silakan. Lebih luas itu. Dan ini salah satu kiatnya, satu, tingkatkan ilmu pengetahuan. Tidak dibatasi tidak dibatasi ilmu. Kecuali kalau ilmu hitam, ilmu sihir, tidak, jangan. Ya. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Gaulnya ilmu soleh. Ya, bergaul dengan orang soleh. Yang ketiga, menghadapi era zaman modern seperti ini, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus kuat karena tantangannya lebih besar.
keyakinannya harus dipertajam, diperkuat, diperkokoh. Jangan sendirian, banyak berteman, berguru, cari ilmu kesana kesini silakan. Ya. Paling tidak itulah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, terjebak dengan maksiat. Terjebak dengan maksiat itu namanya laknat. Inilah bahayanya kalau kita sudah masuk di perangkap maksiat. Kenapa iblis itu tidak bisa keluar? Karena dia dilaknat. Iblis itu tidak bisa keluar dari maksiatnya untuk beribadah kepada Allah karena dia dilaknat Allah. Dan kondisi dilaknat seperti itu jangan sampai terjadi ke kita. Karena kalau orang sudah dilaknat, dia akan berputar di maksiat dan maksiat. Ya. Dan kalau sudah dilaknat, maka kata kuncinya Allah yang akan memberikan petunjuk dan Allah yang memberikan kesesatan. Ya. Makanya mumpung kita muda, mumpung kita sehat, mumpung kita punya kesempatan, gunakan potensi hati, potensi mata, gunakan potensi telinga untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai tidak digunakan. Kalau tidak digunakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun. Nah, kalau sudah terjebak, ditutup hatinya, ditutup matanya, ditutup telinganya, dan dikunci mati. Nah, kalau sudah terkunci mati, itu sudah tidak bisa keluar. Nah, sebelum itu terjadi dan jangan sampai terjadi, maka gunakan hati, mata, telinga, potensi yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah supaya kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, bersyukur dan terus beristighfar kepada Allah. Allah bisa. Teman-teman, kalau udah pasti jawab. Panginten karena aya dua dari hadiah, ieu mah pertanyaan di panitia kanggo tamu. Pertanyaannya tadi ketika Ustadz ngarebikeun tentang sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nyebatkeun rebutan 5 perkara sebelum tiba yang 5. Siapa yang bisa menyebutkan 5 perkara tersebut? Mangga. Mangga Arya. Pertama, sehat sebelum sakit. Terus muda sebelum tua. Terus kaya sebelum miskin. Hidup sebelum mati. Satu lagi waktu luang sebelum sibuk. Jangan lupa. Ya. Hiji satu hiji pertanyaan deui terakhir. Sartana Ustaz tadi sempat nyinggung kata gonimahnya Ustaz. Gonimah. Saya sakedik kapungkur sarta diresmikan remaja masjid ieu Irobah kapungkur gaduh semboyan namina Irobah teh membangun umat dengan gonimah dan ringlah. Karena orang resep tuang sareng jalan-jalan. Terakhir dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari disebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari di mana tiada satupun tempat untuk berlindung. Nah, saya biasa nyebutkan ke 7 golongan eta. Mangga. Mangga di akhwat jadi aya nu terang. Bagi sini.
Mangga mikrofonnya punten ya saya. Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada pemimpin yang adil, terus ada pemuda, seseorang hatinya yang teringat kepada masjid. Jadi selalu teringat beribadah ke masjid gitu. Yang selanjutnya 2 orang yang saling mencintai. Terus seseorang yang bersedekah, kemudian seseorang yang bersedekah. Terus seseorang laki-laki ataupun perempuan yang ingat kepada Allah gitu. Jadi yang terakhir kalau nggak salah apa sih, laki-laki yang diajak berduaan oleh perempuan. Begitu, mungkin maaf kalau salah. Makasih. Atur atas jawabannya kemana Ustaz? Kan harus alhamdulillah. Terus kanggo anu tadi naros sareng anu tos ngajawab hadihana kapunten bisa tadi saya dicanak ayeuna, tapi mangga insyaallah yang bisa dicanak dengan cara nge-DM ke Instagramna irabah @irabah_ nya ke tuliskan intinya namina, insyaallah ending bakal diantarkan ke bumi atau ke masjidna. COD atau lebih COD ya enggak. Pengen sareng ieu Ustaz PPT-na wilas disukeun Pak kita. Insyaallah PPT-na pilihan nyung badai periodi engke disungkeun ka Ustaz, dikirimkeun ka grup info kajian Irobah. Paminta can lebat ka info grup WhatsApp-na mangga di absen, oke insyaallah dilebatkan ke grup info kajian Irobah. Terus salahnya ditutup pengitan asa sabaraha menit deui abdi bade ngainfokeun sakali deui kanggo di akhir acara insyaallah bakal aya sesi foto barengnya sareng Ustaz saya Ustaz. Foto bareng insyaallah sareng itu punten dongkap sadayana gitu. Absen lah nya di Masjid Al Ikhlas ya. Aya ya alhamdulillah di Masjid Al Maidah. Dongkap Al Maidah? Ya 5. Di Masjid Al Ikhlas Pejangkunci. Alhamdulillah 20 sini. Di Masjid Al Jihad Pejangkunci. Aya? Aya alhamdulillah. Terus di Masjid Miftahul Huda. Di Masjid Kurota Tilandean. Nah ya. Alhamdulillah. Dia kelasan kamari kembali bisa sharing program di Irobah ke Kurota Pak Ustaz. Atau nuhun aya oge safari di luar desa Pejangkunci-nya, aya nu di Ketapang, terus ya di Parung Serap. Aya deui anu di luar Pejangkunci. Tilandean. Pangitan terakhir sareng info anu tadi sempat kuring didugikeun nyata remaja Masjid Al